satu Informatika dengan NIM 2012-3060. Di sini pada mata kuliah proses mining, saya akan menjelaskan apa implementasi yang sudah dosen saya berikan, yaitu dataset saya berjudul dataset IT support. Nah, yang pertama itu kita memuat adanya case ID, activity, timestamp, dan resort. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, teman-teman. Di sini sudah ada keempat itu. Lalu kita akan hitung statistik dasarnya. Yang pertama ada jumlah kasus unik, itu ada 10, jumlah aktivitasnya 6, jumlah total eventnya ada 46. Lalu ada hitung rata-rata durasi prosesnya, itu ada 0 days, 12.254.00. Lalu di sini ada durasi proses per kasus. Kita bisa lihat case ID-nya tiketnya dari 1 sampai 10. Ada identifikasi paling aktivitas yang paling sering, yaitu sering munculnya itu terima tiket, lalu jumlahnya ada 10. Ada identifikasi aktivitas awal dan akhir dominan. Untuk awal dominannya itu terima tiket, untuk akhir dominannya adalah tutup tiket. Ada visualisasi frekuensi aktivitas. Nah, untuk visualisasinya kita bisa lihat, yaitu terima tiketnya 10, analisis masalahnya 10, tutup tiketnya 10, lalu perbaikan unitnya 8, verifikasi usernya 6, serta perbaikan ulangnya ada 2. Ini ada visualisasinya. Di sini juga ada visualisasinya, ya sudah ada. Lalu di sini juga ada visualisasi distribusi durasi proses per kasus. Ini untuk frekuensinya, lalu ini untuk durasi menitnya. Kalian bisa melihatnya ya, teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan alur proses utama, yaitu interpretasi model PetNet yang divisualisasikan untuk menjelaskan alur proses utama, termasuk jalur umum, aktivitas awal, aktivitas akhir, serta setiap proses observasi, paralelisme atau pilihan dalam prosesnya. Nah, untuk aktivitas awal yang untuk awal dominan itu tubuh langsung dari jam marking adalah terima tiket, mengkonfirmasi observasi dari analisis statis dasar bahwa ini adalah titik masuk utama untuk setiap kasus. Lalu ada aktivitas akhir, yaitu akhir dominan yang mengarah langsung ke final marking adalah tutup tiket. Ini juga konsisten dengan analisis statistik dasar menunjukkan bahwa ini adalah tiket keluar standar untuk setiap kasus. Lalu ada jalur proses umum yang pertama itu yang dapat diharapkan ya, terima tiket di tiket terima, analisis masalah dapat tiket dianalisis, perbaikan unit yang bermasalah itu diperbaiki, verifikasi user, pengguna memverifikasi perbaikan, lalu tutup tiket itu ditutup setelah verifikasi. Nah, urutan ini menunjukkan alur kerja linear yang kuat untuk sebagian besar kasus. Lalu ada paralelisme dan pilihan. Pilihannya COIS, yaitu analisis masalah, terdapat pilihan yang jelas, proses dapat langsung menuju perbaikan unit, atau dalam beberapa kasus dapat melakukan rework, perbaikan ulang sebelum kembalinya ke jalur perbaikan unit atau verifikasi user. Ini juga menunjukkan bahwa tidak semua analisis masalah mengarah langsung ke perbaikan pertama. Kadang-kadang perlu juga kita pengerjaan ulang atau jalur rework merupakan pilihan alternatif ketika perbaikan awal tidak berhasil atau ada masalah tambahan yang ditemukan. Lalu ada perulangan. Model ini secara tidak eksplisit menunjukkan perulangan dalam arti tradisional, aktivitas yang kembali ke dirinya sendiri atau ke tahap sebelumnya dalam jalur yang sama. Tetapi adanya rework menyiratkan semacam perulangan atau jalur korektif dalam proses perbaikan. Lalu ada paralelisme, yaitu tidak ada indikasi paralelisme tempat-tempat yang memastikan bahwa satu aktivitas selesai sebelum aktivitas berikutnya dimulai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hitung metrik. Itu ada 4 jenis yang akan saya jelaskan ya, teman-teman. Nah,
Setiap metrik itu saya akan menjelaskannya, yaitu setelah menemukannya model Petinet yang menghitung berbagai metrik evaluasi, berikut adalah penjelasan interpretasinya. Yang pertama ada fitness. Nah, definisinya mengukur seberapa baik model, proses yang ditemukan dapat memutar ulang, replace semua jejak trackers yang ada di envelope tanpa menemukan aktivitas yang tidak diperbolehkan, missing tokens, atau meninggalkan aktivitas yang belum selesai atau remaining tokens. Dengan kata lain, fitness menilai apakah semua perilaku yang diamati di dalam log dapat dijelaskan oleh model. Nilai yang dihitung 1.0 atau 100%. Interpretasinya menunjukkan bahwa model Petinet yang sangat sesuai dengan envelope ini. Lalu ada precision, yaitu definisinya mengukur seberapa ketat atau spesifik model tersebut. Ini menilai apakah model tersebut hanya memungkinkan perilaku yang benar-benar diamati dalam envelope atau apakah ia juga memungkinkan banyak perilaku lain atau dead ends atau loops yang tidak pernah terjadi di log. Lalu nilai hitungnya 1.0, nilainya juga menunjukkan bahwa Petinet yang ditemukan sangat presisi. Berarti model tersebut tidak memungkinkan perilaku jauh aktivitas yang tidak pernah terjadi dalam model log ini. Nah, presisi yang tinggi ini penting untuk menghindari model yang terlalu umum dan tidak informatif. Ketiga, generalization, yaitu mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perilaku yang memungkinkan belum diamati dalam envelope, tapi secara logis mungkin terjadi dalam proses yang sebenarnya. Ini adalah keseimbangan antara fitness dan precision. Model yang terlalu fit dan presisi tinggi mungkin tidak dapat menangani variasi baru di masa depan. Nah, generalisasi yang baik menunjukkan model tidak terlalu operatif pada data log yang ada. Nilai hitungnya 0.588282931874316. Nah, menunjukkan bahwa nilai ini memiliki tingkat generasi yang moderat. Ini berarti model memiliki kemampuan untuk menangani beberapa variasi proses di luar apa yang secara eksplisit di log tanpa terlalu longgar. Nah, nilai ini juga wajar, menunjukkan bahwa model tidak terlalu kaku sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perubahan kecil, tapi juga terlalu fleksibel sehingga memungkinkan terlalu banyak skenario yang tidak realistis ya. Yang keempat, ada simplicity, yaitu mengukur kompleksitas struktural dari model proses. Model ini sederhana, lebih mudah dipahami dan dikelola. Nah, untuk nilai hitungnya 0.8. Nilai ini menunjukkan bahwa Petinet yang ditemukan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Nilai yang lebih tinggi mendekati 1.0 biasanya menunjukkan model yang lebih sederhana dengan lebih sedikit elemen sehingga memudahkan interpretasi dan analisis oleh manusia. Baik, kan sudah ada kode-kode yang sudah saya masukkan lalu kan. Nah, di sini juga saya sudah menjelaskan beberapa dari Petinet. Sini lanjut, yaitu identifikasi aktivitas dengan waktu tunggu terlama. Nah, berdasarkan metrik kinerja yang sudah saya jelaskan, nah kan sudah dihitung nih ya. Nah, rata-rata waktu tunggu terlama ini berdasarkan analisis kerja tadi telah terkonfirmasi bahwa waktu tunggu waiting time per aktivitas sudah dapat dihitung secara akurat dari envelope saat ini karena log menyediakan satu stempel timestamp per peristiwa sehingga tidak memungkinkan untuk membedakan antara waktu aktivitas sedang diproses dan waktu aktivitas untuk diproses menunggu untuk diproses. Sebaliknya, metrik yang telah dihitung dan tersedia adalah rata-rata pemrosesan soldier time per aktivitas. Ini adalah perkiraan waktu yang dihabiskan suatu aktivitas dari saat dimulai hingga saat aktivitas berikutnya dalam kasus yang sama dimulai. Nah, ini juga berfungsi sebagai proxy untuk durasi aktivitas itu sendiri. Nah, berdasarkan rata-rata durasinya dihitungnya yaitu aktivitas dengan rata-rata pemrosesan terlama adalah perbaikan unit dengan durasi 39375.00 detik sekitar 10.94 per jam. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat diidentifikasi aktivitas dengan waktu tunggu terlama, perbaikan adalah aktivitas yang paling memakan waktu dalam hal eksekusi atau soldier time dalam proses ini. Baik, nah di sini sudah ada namanya original case duration. Nah, timestamp-nya ini adalah waktu kasus dengan waktu terlama ya. Urutan aktivitasnya adalah
case ID tiketnya misal 02 duration 1 days, 1 hari dengan waktu 1:30 terima tiket, analisis masalah, reward, berulang, perbaikan unit, verifikasi dan tutup tiket. Ini adalah merupakan prosesnya ya teman-teman. Lalu untuk interpretasi analisis kerjanya. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut interpretasi komparasi mengenai kondisi proses IT support. Aktivitas dengan rata-rata durasi pemesanan terlama nih. Temuannya memiliki rata-rata durasi terlama yaitu sekitar 39.375.00 detik, sekitar 10.90 per jam. Ini juga menunjukkan bahwa durasi signifikan dengan 9.000.0 detik dengan analisis masalah dengan 7.470.0 detik 2.07 per jam. Catatan tentang waktu ini penting bahwa waktu tunggu lama ini per aktivitas tidak dapat dihitung secara akurat dalam log saat ini, hanya menyediakan satu stempel atau timestamp. Oleh karena itu, metrik durasi yang digunakan adalah sojourn time yang merupakan perkiraan waktu yang dihabiskan suatu aktivitas dari saat mulai hingga aktivitas berikutnya dalam kasus yang sama dimulai. Lalu ada aktivitas frekuensi tinggi dan durasi eksekusi lama itu berpotensi sebagai bottleneck. Nah, temuan ini adalah analisis masalah diidentifikasi sebagai aktivitas yang muncul frekuensi tinggi 10 kali dengan memiliki durasi eksekusi yang lama, rata-ratanya 7.470.0 detik atau sekitar 2 jam lebih 7 menit. Indikasinya kombinasi frekuensi tinggi dan durasi lama untuk analisis masalah sangat mengidentifikasi potensi sebagai bottleneck. Proses ini adalah langkah krusial dari awal kerjanya, dan jika memakan waktu secara konsisten dapat menunda seluruh proses penanganan tiket. Lalu ada jalur proses terlambat. Nah, beberapa kasus menunjukkan durasi keseluruhan yang sangat panjang. Contoh kasus terlamanya nih sudah saya jelaskan tadi di tiket 2 seperti ini. Untuk alurnya 1 hari 1 jam 30 menit alurnya kayak gitu. Interpretasinya melibatkan reward, perbaikan ulang secara jelas menambah durasi total kasus. Namun pada tiket 4 dan 7 juga bisa sangat lama, menunjukkan bahwa durasi intrinsiktif aktivitas atau analisis masalah dan perbaikan unit yang adalah faktor dominan dalam keterlambatan kasus ini. Nah, untuk interpretasi visualisasi performance-nya, visual DFG yaitu menyoroti durasi rata-rata node aktivitas dan edge transisi per aktivitas pada kasus ini. Node-nya perbaikan ulang menunjukkan rata-rata tingginya, menegaskan kembali temuan seperti ini bahwa ini adalah perbaikan yang paling memakan waktu lama. Lalu node analisis masalah menunjukkan durasi rata-rata yang signifikan. Lalu ada edge transisi yang paling lambat, memungkinkan besar akan melibatkan atau mengarah ke aktivitas ini. Lalu ada cabang atau reward, perbaikan ulang akan terlihat sebagai jalur alternatif dan menemukan waktu ekstra ke proses. Nah, kesimpulan dan implikasinya secara keseluruhan, analisis kerja ini menunjukkan bahwa penanganan tiket IT support berjalan cukup efisien dalam hal fitness, dapat memproduksi semua jejak dan presisi, dan memungkinkan perilaku yang tidak relevan. Namun juga nih, ada beberapa area yang membutuhkan perhatian. Pertama, durasi aktivitas individual. Kedua, bottleneck-nya. Ketiga, variasi durasinya. Keempat, arah peningkatan. Nah, ini tuh fokus pada optimalisasi, harus adanya percepatan. Lalu di sini juga saya akan merekomendasikan ya untuk peningkatan efisiensi pada analisis masalah. Nah, berdasarkan yang sudah tadi saya jelaskan, nah yang pertama nih, merujuk pada temuan sebelumnya ya, rekomendasinya. Yang pertama, peningkatan efisiensi melalui pelatihan. Apa aja sih? Pelatihan lanjutan dan spesialisasinya. Jadi, memberikan pelatihan lanjutan kepada teknis IT mengenai metodologi analisis yang lebih cepat dan efektif. Lalu sesi berbagai pengetahuan. Ketiga, fokus pada akurasi awal, melatih teknisi untuk memastikan akurasi analisis ini
di awal untuk mengurangi kebutuhannya rework ya. Kedua nih, peningkatan efisiensi melalui otomatisasi nih. Yang pertama, sistem diagnosis otomasi mengimplementasikan alat atau script otomatis yang dapat dilakukan di pemeriksaan awal. Kedua, basisnya pengetahuan cerdas (AIML driven). Ketiga, pengumpulan informasi otomatis ya. Nah, di sini juga pastinya ada lah ya yang namanya dampak ya dalam rata-rata kerjanya alur proses keseluruhan. Pertama nih ada pengurangan waktu proses rata-rata, kedua peningkatannya throughput, ketiga mengurangi bottleneck lain, keempat kualitas dan kepuasan pelanggan, kelima mengurangi rework atau perbaikan ulang ya. Nah, untuk mengurangi rework tersebut, kita juga butuh yang namanya analisis akar masalah. Pentingnya langkah pertama untuk memahami secara dalam mengapa rework bisa terjadi. Kedua, metodenya kita bisa pakai kesalahan diagnosis awal, perbaikan data tuntas, kurangnya verifikasi, keterbatasan sumber daya, serta pengetahuan. Lalu untuk implementasinya, langkah-langkah pencegahannya nih, pertama peningkatan standar kualitas diagnosis, kedua pelatihan dan pengembangan keahlian, ketiga standarisasi proses perbaikan, dan keempat verifikasi internal yang lebih ketat. Lalu peningkatan kualitas awal, kita bisa fokus juga ya dari awal juga kuncinya menghindari rework yaitu alokasi sumber daya yang tepat, pemanfaatan teknologi, juga umpan balik berkelanjutan. Ada juga dampak positifnya yaitu pengurangan durasi proses keseluruhan, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, serta pengurangan biaya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tutur kata yang cepat, serta salah pengucapannya. Mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar, masih berproses. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada